Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sore Pak. siswa-siswa yang terbaik. Kali ini kita berjumpa lagi di materi mendiagnosis kerusakan sistem manajemen sistem atau engine management system. Bagaimana kabarnya semuanya? Apakah sehat-sehat selalu? Sehat, Sehat. Semangat yang betul ya. Oke. Sebelum mulai kegiatan hari ini, sebaiknya kita berdoa. Dipersilakan kepada Mas Tengah untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Pak Gigi yang ganteng yang pakai baju adat ya Pak ya. Iya. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Selamat sore. Selamat sore Pak. Sudah sore nih Mas Ahmad. Jadi sebelum kita lanjut setelah berdoa, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Tengah sudah memimpin doa. Untuk presesi atau absen, silahkan nanti di link Google Sheet-nya. Saya sudah tampilkan di WA group masing-masing. Kemudian saya akan coba menjelaskan singkat apa sih materi kita hari ini, apa tujuannya, pencapaian kompetensinya, kemudian teknis dan rencana penilaiannya nanti akan saya sampaikan secara singkat. Jadi mohon perhatiannya karena ini juga lanjutan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya. Itu ada guru yang menjelaskan tentang menerapkan cara perawatan manajemen sistem. Nah, ini lanjutannya dengan guru saya. Oke, coba diperhatikan. Sudah muncul PPT-nya? Sudah Pak. Sudah Pak Guru. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya, karena masih muda-muda, matanya tentu masih sehat. Materi kita yang akan kita pelajari itu mendiagnosis kerusakan engine management system dengan menganalisis kode kerusakan sensor pada EMS, kemudian mendiagnosis kerusakan pada EMS menggunakan scan tool. Tujuannya untuk Ananda sekalian melalui pengamatan video yang saya nanti akan tampilkan dan diskusi dengan rekan-rekan kelompok, Ananda dapat menganalisis kode kerusakan EMS dengan cermat dan saling menghargai. Kemudian yang kedua, dari video yang sama akan saya tampilkan, saya harapkan juga Ananda mampu mendiagnosis kerusakan menggunakan scan tool. Apa saja sih yang bisa digunakan atau bisa kita diagnosis menggunakan scan tool. Oke, lanjut. Tentang teknis pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Jadi pertama nanti silakan bagi kelompoknya sesuai dengan absen saja biar familiar dengan rekan-rekannya. Kemudian nanti setelah terbagi kelompoknya kita amati video yang nanti akan saya tampilkan. Setelah video itu ditampilkan, nanti silahkan Ananda menggali informasi dari sumber belajar yang akan saya kasihkan nanti. Salah satunya melalui Google Sheet. Nanti ada di Google Sheet materi modul yang sudah saya buat, kemudian video-video untuk dicermati kembali. Tidak banyak, tapi mudah-mudahan bisa mewakili. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan boleh menanya. Siapa yang menanya nanti ya tentu ada nilai plusnya dengan saya ya. Entah nanti saya kasih rewardnya itu tentu berhubungan dengan sekolah. Kayak kemarin saya tengok Mas Indra sepatunya bolong. Mungkin kalau Mas Indra bisa menanyakan, bertanya lebih aktif, insya Allah bisa saya kasihkan sepatu baru. Begitu. Semangat ya untuk nilainya juga. Kemudian kita kerjakan LKPD-nya. Nanti LKPD-nya juga di Google Sheet-nya ada itu. Kemudian setelah selesai berdiskusi, menggali informasi, bertanya dengan saya atau dengan rekan-rekan di kelompok, sudah mengerjakan LKPD-nya, ya kemudian nanti salah satu kelompok, nanti Pak Ahmad lah mungkin bisa mempresentasikan tentang materi yang sudah dikerjakan di LKPD itu gitu. Kemudian nanti terakhir Mas Rian bisa membuat kesimpulan lah. Ini sengaja saya tunjuk orangnya supaya
mempersiapkan diri. Yang lainnya juga jangan mentang-mentang sudah saya tunjuk kemudian lainnya tidak merasa terbeban. Saya bisa random aja tergantung suasana hati begitu. Siap-siap ya. Oke. Siap Pak. Siap. Terima kasih Mas Rian. Semangat Mas Rian. Suka saya jadinya saya semangat nih ngajarnya nih. Kemudian setelah kita bikin kesimpulan, baru nanti kita evaluasi. Evaluasi pengetahuan nggak banyak soalnya, tapi mudah-mudahan bisa mewakili apa yang sudah kita pelajari nanti. Itu nanti di Google Sheet ada itu. Kemudian yang terakhir adalah refleksi pembelajaran. Untuk refleksi pembelajaran nanti Mas Ajis lah bisa untuk menyampaikan sedikit banyaknya tentang pembelajaran yang kita sudah sampaikan. Jadi harapannya dengan sedikit banyaknya itu bisa mewakili apa yang kita pelajari hari ini. Dan untuk acara penilaian, sambil kita belajar, sikap tentu saya akan observasi. Jangan nanti ada yang temennya sedang diskusi seperti Mas Rapik, nanti dia ke belakang nggak balik-balik ke kantin kan gitu. Ya kan, sikapnya saya perhatikan. Kemudian untuk pengetahuan tentu yang seperti tadi ada evaluasinya. Kemudian tugasnya adalah LKPD. Untuk remedial, ya mudah-mudahan remedial tidak ada ya, karena kalau remedial itu tentu nilai Anda di bawah rata-rata. Ya harapan saya semuanya ikut serta dalam pembelajaran ini. Oke, sudah siap kita lanjut lagi? Siap Pak. Itu yang penting. Jadi kita tuh harus semangat gitu. Jadi kalau saya ngajar kalian semangat, antusias, saya juga jadi bersemangat juga gitu. Oke, lanjut. Sekarang Pak Guru, sebentar Pak Guru. ya, silakan Mas Ahmad. Untuk pengisian LKPD nanti kita dapat ininya lewat apa Pak Guru tadi? Saya barusan ngantuk. Siap. Untuk LKPD-nya nanti akan saya kasih. Tapi kalau misalnya nggak sempat nanti saya ambil di fotokopian ya, nanti di Google Sheet ada itu, tinggal download nanti diisi aja gitu. Oke, terima kasih Pak Guru. Oke, kita lanjut ya. Kemudian silakan bentuk kelompoknya. Sudah lah ya, tentu sudah. Tadi kan saya sudah bilang di awal, mudah-mudahan sudah bentuk lah. Kan anak-anak Bapak ini kan pinter-pinter, jadi nggak perlu ribet lah untuk bentuk kelompok ini kan. Oke, lanjut. Ini ada video. Jadi tadi kan kita sudah sebutkan di awal kan, video kan. Jadi coba diamati video ini cuma satu video ini, sorry. Jadi video ini sengaja Bapak bikin. Gimana Bapak, ganteng nggak di situ tuh? Ganteng Pak. Wah, luar biasa Pak. Lumayan Pak, lumayan. Lumayan ganteng, saya enggak. Oke, ini saya putarkan sedikit ya. Coba diperhatikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi mendiagnosis dan memperbaiki kerusakan engine manajemen sistem atau EMS. Baik, yang pertama kita menganalisis kode kerusakan pada sensor atau disebut dengan DTC. Kedengaran nggak suara videonya tuh ya? Dengar Pak. Oh yes. Saya pikir diam-diam aja nggak denger ini. Oke lah, lanjut ya. Itu bertanya, apa itu DTC? DTC adalah Diagnostic Trouble Code atau kode kerusakan. Di dalam sistem EMS, DTC dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah T. T itu adalah power drive. Kemudian yang kedua itu D. Kepanjangannya adalah body. Kemudian yang ketiga itu C. Kepanjangannya adalah chassis. Kemudian yang terakhir adalah U. U ini adalah unit. Artinya hubungan antara sensor satu dengan ECU atau dengan aktuator. Artinya ini perkabelan. Baik. Ya, bagaimana? Ini kayaknya si Mas Haryanto nih ngantuk. Paham Pak. Gimana Mas Haryanto? Ngantuk ya? Tidak Pak. Videonya bagus jadi Saya
saya sambil memutarkan video saya perhatikan juga Anda semuanya. Jadi coba perhatikan kembali. Dari kode tadi kalau kita tanyakan disebut dengan TDCD. Jadi kalau kita menggunakan alat scan tool, maka kode di awal kerusakan pada sensor itu menunjukkan posisi di mana sensor itu berada. Oke, cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini singkat saja saya tampilkan. Nanti bisa diulang-ulang atau melalui ini sudah saya masukkan di Google Sheet sebagai sumber belajar. Ada juga modul nanti. Jadi silakan berdiskusi dengan dasar ini salah satunya, bisa juga digali di tempat melalui internet yang lain. Kemudian selanjutnya tentu kita buka LKPD-nya ya yang sudah saya berikan tadi begitu. Kira-kira ada pertanyaan tentang apa? Tugas-tugas yang akan dikerjakan nanti, Pak Mas Ahmad gimana? Paham Pak Guru? Iya. Ya. Itu dia. Oke. Ini saya akan coba tampilkan LKPD dan sumber belajarnya di Google Sheet ya. Bentar. Ya, ini tampilan nanti Google Sheet yang udah saya kasih, mudah-mudahan Ananda sudah membukanya ya. Nah, ini pertama presensi tadi di Google Sheet, kemudian ini video, ini LKPD, ini modul belajarnya, bisa ditengok nanti kurang lebih seperti ini isinya, modul belajar. Tadi di video mungkin Ananda tidak paham gitu kan, kurang memahami lah. Tapi dengan mungkin ada cara belajarnya dengan melihat dia sudah paham, ada yang harus membaca dia baru paham. Oke, ini saya lampirkan modulnya. Jadi untuk LKPD juga ada di sini. Ini LKPD-nya, silakan di-download. Kalau ini kayaknya saya nggak sempat ini ngambil ke fotokopian. Ini video yang tadi ya, silakan diulang-ulang lagi. Oke. Lanjut ya. Lanjut Pak. Oke, semangat. Semangat. Kalau saya bilang semangat, jawabannya pagi ya. Jadi kalau saya bilang saya semangat pagi, biar kita crash terus. Oke, lanjut. Jadi silakan nanti Ananda analisis terkait dengan video yang saya tampilkan dan kemudian dituangkan ke dalam LKPD. Jadi nanti coba dipahami LKPD-nya, pasti muncul pertanyaan nanti. Kok Pak, tadi Bapak tampilkan nggak kayak gini Pak? Tadi Bapak jelaskan. Nah itulah dia pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi coba Anda mulai berpikir bagaimana yang saya tampilkan sesederhana mungkin Anda harus tuangkan dalam LKPD. Tentu ada mencari informasi, jangan begitu. Jadi harus kita sama-sama belajar kan gitu. Semangat Pagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait materi ini, Mas Indra? Ada Pak, tanya Pak, biar dapat sepatu ini. Ya itu dia tuh. Coba. Ini Pak, di dalam tadi mendiagnosis itu pakai scanner yang PPCU itu kan Pak. Kan dari bagian ada chassis sendiri, ada body sendiri ya Pak. Ya, siap. Nah, kalau misalkan yang trouble itu nanti yang ditampilkan urutan yang trouble dulu atau berkelompok chassis semua terus body semua yang tampil seperti atau gimana Pak? Ya, Kok belum paham ini saya. Iya. Dari pertanyaan Mas Indra ini ya, ada kira-kira nggak bisa yang jawab di sini? Coba Mas Rian, bisa jawab nggak? Ada Pak. Itu dia tuh. Jadi ini Pak kalau kita nyeken itu nanti yang akan muncul dulu itu di engine system, kemudian di chassis system seperti itu. Misalnya di engine system yang rusak tiga sensor itu akan berurutan.
Kemudian nanti lanjut sampai ke airbag, sampai ke macam-macam itu yang urusan chassis sampai dengan urusan unit sendiri itu di yang paling terakhir seperti itu. Iya. Itu dia jawabannya Mas Indra. Mas Rian, kasih aplaus dulu untuk Mas Rian ini. Kayaknya Mas Rian yang dapat sepatu ini. Iya, dapat sepatu plus ranking 1 Pak saya. Iya, siap. Oke, aman itu. Oke, itu Mas Indra ya. Jadi Ya, siap, Pak. sudah jelas. Jadi ini saya sampaikan kalau dia P itu adalah powertrain. Jadi kalau kodenya yang muncul nanti misalnya ada 4 kode yang muncul di situ, misalnya P, B, C, U, maka dia berurutan di scatter. Nggak acak ya. Kemudian kode di awal itu menentukan di mana posisi sensor yang rusak. Kalau dia P berarti di powertrain sekitaran engine. Kalau dia chassis berarti di bawah, berhubungan dengan ABS dan sebagainya. Kalau body tentu berhubungan dengan aksesoris. Kemudian kalau unit network ini sebenarnya umumnya itu kalau dia sensor yang kena tapi kabelnya yang putus maka munculnya flu. Jadi coba digali lagi informasi, kalau memang salah dikoreksi. Pak, kayaknya salah tadi tuh Pak. Nah, itu yang saya mau tuh, artinya Anda mencari informasi yang benar. Ada keaktifan dalam pelajaran ini. Oke, kita lanjut. Burung ya. Sekarang coba dari hasil observasi atau hasil analisis kelompok masing-masing kan gitu kan, sudah berjalan. Kira-kira dari analisis Ananda semua, video yang ditampilkan, kemudian modul ajar yang sudah saya berikan, kemudian ada mencari di internet dan sebagainya, kira-kira sumber belajar mana yang lengkap lah yang bisa dicari untuk didapatkan ini. Monggo coba Mas Nengah. Iya Pak, kira-kira ada yang lengkap lagi nggak Pak? Itu cuma 1 kayaknya Pak tadi Pak. Iya, mudah-mudahan nanti saya akan kasih lagi modulnya. Tapi kalau Mas Nengah bisa baca modulnya itu, insya Allah lah lengkap itu Mas Nengah. Saya juga dapat dari rekan saya di Lampung itu, lengkap itu Mas Nengah. Jadi nanti bisa jadi referensi lah untuk Mas Nengah belajar di kelompoknya. Oke? Siap Pak. Oke, mantap. Suka saya seperti itu. Oke, setelah kita belajar, sudah diskusi, sudah menuangkan hasil belajarnya di LKPD. Ini tadi kan kita belajar cukup lama juga, jadi ini tibalah saatnya kita untuk mempresentasikan sesuai dengan yang kita rencanakan tadi. Nah ini kayaknya Mas Ahmad pergi nih. Mas Ahmad kayaknya izin sholat. Atau ada Mas Ahmad ini? Udah siap, Pak Gigi. Jangan menghilang-hilang Mas Ahmad. Iya. Pak ya, saya nyarinya nih, nanti Bapak Ibu telepon di rumah, mana anak saya ini. Oke, coba Mas Ahmad tampilkan LKPD-nya. Ini LKPD-nya kan tadi seperti ini nih. Bentar ya, jadi bingung ini. Dan saya coba kasih lagi gambarannya. Nah ini LKPD-nya Mas Ahmad tadi ya. Jadi kodenya itu P0013 misalnya kan? Iya. Atau tentang apa? Atau P013 itu tentang apa? Begitu Mas Ahmad. Ya. Nah, coba setelah saya kasih gambaran, monggo. Ya. Setelah melakukan pengamatan dan mencermati video di kelompok saya, yaitu dengan menyiapkan alat dan bahan, kemudian melakukan analisis kode kerusakan sensor berdasarkan sumber belajar yang sudah dikasih sama Pak Guru, kemudian mendiagnosa kerusakan engine management system atau EMS, kemudian kami bersama tim diskusi menuliskan sesuai dengan kolom yang Pak Guru kasih. Siap. Kemudian setelah selesai membersihkan alat dan bahannya, berikut hasil diagnosa yang sudah didiskusikan di kelompok saya. Yang pertama adalah kode DTC P0105, Ya. troubleshooting 31, area kegangguan
terdapat pada sirkuit tekanan absolut manifold. Oke. Berarti MAP ya Pak Guru ya, ini berarti ya manifold absolute pressure ya. Benar sekali Mas. Ya, oke. Nah, sepatu Di di rumah ya. Oke. Kemudian kode DTC yang kedua P0110. Trouble shootingnya 43. Area gangguannya di sekitar malfungsi sirkuit temperatur udara atau IAT. Kemudian kode DTC P0115. Troubleshooting 42, kemungkinan area gangguan sirkuit temperatur cairan pendingin atau WTS. Berikutnya kode DTC P0120 41, kemungkinan area gangguan malfungsi sirkuit sensor posisi pedal throttle atau switch A. Begitu hasil diskusi di kelompok saya, Pak. Terima kasih Oke. Mas Ahmad. Bagaimana dengan, kan kita ada dua materi itu. Dua materi, yang pertama kita mendiagnosis kita yang pertama itu mendiagnosis kode kerusakan sensor. Kemudian yang kedua mendiagnosis kerusakan EMS menggunakan scan tool. Tentu dari video yang saya tampilkan tadi itu kan ada langkah-langkahnya itu Mas Ahmad. Ya. Yang pertama ngapain kita, yang kedua ngapain, kan begitu. Itu Ya. KPD bisa dituangkan karena sudah ada kolomnya begitu Mas Ahmad. Ya. Untuk mendiagnosis kerusakan engine management system adalah dengan cara mendiagnosis kerusakan dengan menggunakan scan tool dengan merek Launch. Yang pertama, letakkan mobil pada tempat kerja yang berventilasi cukup, bersih, dan pastikan mobil dalam kondisi Forsnelling netral. Siapkan scan tool yang dalam praktek ini menggunakan Launch. Pastikan kondisi baterai minimal 30% agar kinerjanya maksimal, kemudian nyalakan. Siapkan kelengkapan soket penghubung DLC antara mobil yang digunakan dengan scan tool. Misalnya menggunakan Toyota Avanza menggunakan jenis soket OBD tipe OBD2 dengan konektor 16 pin yang terdapat di bawah dashboard kemudi. Berikutnya, pastikan kendaraan dalam kondisi off sebelum dipasang soket diagnosis pada kendaraan. Kemudian hubungkan scan tool yang sudah terpasang kabel DLC pada soket diagnosis pada kendaraan yang berada di sekitar bagian bawah roda kemudi dan kunci kontak dalam posisi on. Pilih aplikasi Launch, pilih local diagnosis, pilih bagian mobil yang akan didiagnosis yaitu ASEAN karena kendaraan yang didiagnosis adalah Toyota, dan pilih Toyota. Klik confirm pojok kanan bawah, kemudian klik 16 pin DLC, pilih manual select dan OK, pilih F60 atau sesuai dengan seri kendaraan, kemudian pilih as of 08 2008 atau disesuaikan dengan tahun kendaraan produksi. Ya, benar. Pilih order dan OK, pilih control unit, pilih all system, kemudian pilih engine. Selanjutnya melakukan diagnosis kerusakan, pilih menu read fault code atau membaca trouble code. Selanjutnya muncul kode P0135 atau terletak pada O2 sensor. Gitu Pak Guru. Terima kasih Mas Ahmad, itu lengkap sekali karena berarti memperhatikan video dan menggali informasi melalui sumber belajar yang sudah di-share. Kira-kira ada masukan nggak untuk presentasi yang disampaikan oleh Mas Ahmad? Coba Mas Dedi Arzaki mana ini? Nah, ini Mas Dedi. Pak Dedi izin ke kantin pagi Pak Bro. Nah itu dia tuh Mas Dedi tuh. Jadi besok jangan ditiru. Izin Pak Ketua, tadi disuruh beli rokok sama Pak Guru ini makanya kelewatan. Iya ya. Coba Mas Dedi masukannya apa tuh tentang presentasi yang disampaikan oleh Mas Ahmad? Wah ini kayaknya apa ini? Kok nggak izin dengan saya ini ya Mas Dedi ini ya?
Biasa merosot, Pak Guru. Iya. Coba Mas Indra, kira-kira apa itu yang mau dimasukkan yang akan diberikan ke presentasi yang diberikan oleh Mas Ahmad tadi? Ya mungkin Pak, masukannya bisa nanti hasilnya dikasihkan ke teman-teman Pak, supaya kita nggak langsung terima jadi aja Pak Ahmad tadi lah. Hasil diskusinya itu tadi di kelompok Pak Ahmad. Siap, Mas Indra. Kasih aplaus dulu untuk Mas Indra nih. Kayaknya berusaha Mas Indra nih untuk mendapatkan sepatu. Bener Pak, udah bolong ini Pak. Iya. Jadi untuk masukannya hasil presentasi dari Mas Ahmad tadi bisa ditambahkan gambarnya supaya runtutannya kadang orang memahami melalui gambar lebih mudah dibandingkan dengan kata-kata. Gitu. Terima kasih atas presentasinya kepada Mas Ahmad. Kasih aplaus dulu. Oke, selanjutnya setelah beberapa kelompok mempresentasikan dan mendapatkan kesimpulan, coba Mas Rian disimpulkan Mas Rian. Baik Pak, izin menyampaikan teman-teman, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama materinya adalah EMS, Engine Management System, kemudian ada DTC dan MIL, diagnosis trouble code dan malfungsi indikator lem, yang itu terdiri kita bisa menggunakan scan tool, ada 4 yang bisa di-scan, satu itu adalah powertrain, body, chassis, dan unit. Kemudian di kode DTC nanti akan muncul P0105 misalnya, itu dengan kode mil kedipannya 31, 3 kali, satunya cepat. Itu yang rusak adalah sirkuit tekanan absolut manifold pressure. Dan selanjutnya Pak, jadi dengan menggunakan scan itu kita bisa mengetahui Pak Guru mana bagian yang rusak, apakah di bagian mesin, chassis, atau powertrainnya atau di unitnya. Mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Mas Rian dulu. Dia menyimpulkannya dengan baik. Artinya kalau semuanya peserta pembelajaran ini khususnya baik, kita mengikuti pembelajaran ini dengan semangat, tentu materi yang sesulit apapun bisa kita sampaikan begitu ya, bisa dipahami. Baik, ini artinya saya coba sampaikan. Biasanya kode kerusakan itu adalah DTC, biasanya diagnostic trouble code. Kode itu muncul bisa melalui 2 cara. Yang pertama menggunakan lampu mil namanya, yang kedua menggunakan scan tool. Kemudian cara menggunakan atau mendiagnosis kerusakan menggunakan EMS itu banyak. Jadi saya coba itu, kemudian Anda nanti lihat 2 atau pertemuan selanjutnya kita bisa menggunakan diagnosis dan memperbaiki kerusakan. Oke, sudah lengkap semuanya. Terakhir, coba dikerjakan dulu soal evaluasi yang berada di Google Sheet tadi. Sudah ya? Apakah sudah dikerjakan? Sudah Pak, selesai. Nanti hasilnya bisa dilihat langsung melalui Android Ananda masing-masing. Berapa nilainya? Nanti sepatu. Iya, jangan mencontek ya. Oke. Terakhir. Mama. Selanjutnya itu Ya. Kakak yang pintu nih, pembelajaran ini kan lanjutannya adalah kita memperbaiki kerusakan engine system. Tentu langkah pertamanya adalah kita langsung show hasil yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Itu bisa menjadi acuan kita praktik besok di pertemuan selanjutnya. Jadi itu langkah-langkah mendeteksi. Ya. Kemudian bagaimana langkah memperbaikinya? Ya. Begitu. Ya, terima kasih Kakak.
Kemudian terakhir terus ya, ini pertanyaan terakhirnya. Tapi nggak selesai. Ini nampaknya Pak Indra mau pulang juga ini, Mas Indra ini. Terakhir terus pagi gini kan. Udah lapar kayaknya itu. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan di pembelajaran hari ini? Coba Mas Indra lah, Mas Indra. Mas Indra antusias kan? Ya, yang saya dapat ini ya Pak, saya jadi tahu cara mendeteksi gangguan atau kerusakan pada mobil dengan menggunakan scanner Pak. Wes, Dan juga sudah diplot-plotkan per bagiannya Pak, misal dari chassis sendiri, engine sendiri, unit sendiri kan, gitu. Ini tinggal prakteknya aja Pak. Kapan prakteknya ini Pak? Wah, minggu depan kita penasaran ini. tunggu aja waktunya. Pokoknya semangat aja ya. Jangan lupa Ya, Pak. biar jumpa nanti kita besok. Oke, selanjutnya bagian mana yang sudah dipahami? Coba Mas Rohman ini, Mas Rohman ini kayaknya baru datang ini Mas Rohman ini. Mas Rohman. Gimana Pak? Habis sholat Pak saya Pak. Oh iya, pada bagian mana sudah dipahami tadi Mas Rohman? Memahami beberapa kode kerusakan Pak. Wes, mantap. Dan area gangguannya mungkin. Mantap. Cara penggunaan scanner dan sebagainya. Siap. Ya, gitu. Walaupun tidak terlalu tapi menyimak dengan baik ya. Terima kasih. Oke, saya rasa pembelajaran hari ini sudah cukup. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Akhir kata, sebelum menutup kegiatan ini sebaiknya kita berdoa dulu. Coba Mas Ahmad dipimpin doanya. Ya Pak Guru, marilah rekan-rekan sebelum mengakhiri kegiatan siang hari ini kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Ahmad, terima kasih Ananda semuanya. Mudah-mudahan ilmu atau pembelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat karena nantinya ini berhubungan juga dengan pekerjaan kalian nanti di luar nanti bisa menjadi modal. Jadi cobalah untuk memahami pembelajaran selanjutnya dan lainnya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pak. Pagi. Terima kasih. Pak Rozikin dan Bu Bianti, monggo. Pak Rozikin, Bu Bianti. Oke. Baik Pak Kiki. Mendengar suara saya nggih? Jelas nggih? Siapa? Baik Pak Kiki, tadi sudah sangat bagus ya penerapan modelnya. Menggunakan model PBL ya Pak Kiki tadi ya. Benar Pak, benar. Ya. Di depan sudah dijelaskan secara runtut ya dari tujuan, kemudian teknis pelaksanaan juga dijelaskan, rencana penilaian juga dijelaskan ya, jadi sangat baik ya. Kemudian di dalamnya juga menggunakan video ya, dan nilai tambahnya videonya dibuat sendiri ya Pak Kiki tadi ya. Siapa? Nah ini hal yang sangat bagus ya, karena walau misalkan menggunakan video lain ini juga bagus ya, namun lebih bagus lagi jika videonya didesain sendiri karena nanti sesuai dengan kebutuhan. Kemudian namun tadi videonya sepertinya kurang spesifik gitu Pak ya, sebagai stimulasi ya. Jadi nanti misalkan ke dalam mungkin nanti masalahnya mungkin lebih spesifik ya Pak. Ya, mengenai apa? Tadi kan masih umum ya, menjelaskan fungsinya scanner apa saja kan gitu ya. Ya mungkin langsung spesifik kalau pembacaan kode mungkin ada contohnya gitu ya. Contohnya
permasalahan ini indikasinya kemana gitu ya, bisa ke sana. Kalau ini kan sudah arahnya ke sana Pak Gigi ya, KD-nya ya. Siap Pak, siap. Ya, jadi mungkin itu tambahan tips saya. Terima kasih. Monggo Bu Baik. Dianti, mungkin Iya. ada tambahan. Sudah baik Pak, sudah runtut. Hanya saja tadi di koreksinya di videonya mengarah ke materi yang sesungguhnya Pak. Jadi kelengkapannya di mana apa yang dibutuhkan. Begitu lebih banyak di sana mungkin tayangan videonya. Terus satu hal lagi tadi yang baik sudah menampilkan sumber belajar Pak. Jadi tadi dari beberapa Bapak yang sudah tampil tadi belum ada yang menampilkan sumber belajar sepertinya. Paling tidak baik ditampilkan sumber belajarnya dan disampaikan Pak ke siswa. Ya, ini sumber belajarnya bisa diunduh di link ini misalnya atau di apa begitu. Itu akan lebih melengkapi dari media yang akan disampaikan. Yang lain sudah terwakili Pak, sudah baik. Oke, Pak, siap Pak. Ini ya untuk Pak Gigi ini juara Pak ya. Ini dari penyampaian materi udah runut, udah sesuai dengan rencana pembelajarannya. Kemudian juga penyampaian dari Pak Gigi juga membuat siswa semangat ya. Membuat siswa semangat, kemudian penggunaan impact-nya juga sudah sesuai, video sudah bikin sendiri. Nah, sedangkan kelihatannya saya sendiri juga belum membuat video sendiri, rekan-rekan juga belum menampilkan video yang dibuat secara mandiri. Cuman ya itu sama dengan Bu Yanti, itu videonya banyak close up Pak Gigi sendiri tuh. Ya cuman seperti itu aja sepertinya. Siap, terima kasih. Menengah masukannya Pak Ahmad. Lanjut Ki.